sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi jamil anbiya al mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi jamil kainat ashabi rasulillah wa azwaji rasulillah ahli baiti rasulillah sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali, sayyidatina Fatimah az-Zahra, sayyidatina Khadijah al-Kubra, sayyidatina Aisyah ar-Ridha, sayyidina Hasan, sayyidina Husain, sayyidina Ali Zainal, sayyidina Muhammad al-Baqir, sayyidina Ja'far Shadiqah, Muhajir Ahmad bin Isa wa usuni wa furah. Inna Allah yu'li darajatih wa yadu alaina barakatih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wat tadhkira wal intifa'a wan naf'a wal istifadata wal ifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ilal huda dilalah ala al khairi tigha'a wajhi wa mardati wa qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pembahasan yang nomor 5 dari sesuatu yang membatalkan pahalanya orang berpuasa. Kita sudah terangkan masalah bohong, al-kadzib, masalah ghibah, menggunjing orang lain, namimah, mengadu domba, an-nadhrah bisyahwah, dan juga melihat dengan syahwat. Yang kelima, al-yamin al-kadzibah, sumpah yang palsu atau sumpah yang bohong. Maksudnya daripada sumpah yang bohong, seseorang sumpah dengan menggunakan asma Allah, billahi, wallahi, ataupun tallahi, yang mana memang tujuannya dia itu lepas atau tujuannya untuk melepas dari sumpah tersebut. Tujuannya untuk meraih sesuatu, akhirnya dia melakukan sumpah walaupun sumpah itu adalah bohong. Lah, ketika kita berpuasa melakukan sumpah yang palsu, ini batal puasa kita atau pahala puasa kita. Seperti kita mengatakan wallahi saya tidak melakukan, padahal dia melakukan. Kita sering biasanya kita gunakan untuk tujuan dagang. Kita jual sapi, terus kemudian ada orang menawar harganya sapi, dijual dengan harga 10 juta, ditawar dengan harga
8 juta, terus yang menjual bersumpah, wallahi tadi sudah ada yang menawar 9 juta. Padahal tidak ada orang yang menawar 9 juta, tujuannya agar si pembeli yakin dengan harga 10 juta tersebut. Dan yang bersumpah dalam keadaan berpuasa, maka hilanglah pahala puasanya. Apa hukum daripada sumpah palsu ini? Ya tentunya haram dan termasuk salah satu daripada dosa besar. Umumnya wal ghalib anna syakhs alladhi yakhlifu aymanan kadhiban la yatulu umruhu ghaliban yusabu bimasaib tuaddi ila qasri umri. Umumnya, katanya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, orang yang suka sumpah palsu ini umurnya pendek ya. Dia diberi ujian, diberi penyakit yang mengakibatkan umurnya itu dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi, ada satu cerita, ada seseorang hutang kepada orang lain dengan katakanlah seumpama 1 juta. Lah keduanya ini sudah kenal, sudah akrab, boloplek, teman ya. Akhirnya ketika hutang dengan jumlah 10 juta, keduanya tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan materai, tidak membutuhkan bukti. Kita sudah kenal, wis, tidak usah bukti-buktian, tidak usah saksi-saksian. Akhirnya diberikan hutang. Jadi A memberi hutang kepada si B. Antara A dan B ini sudah saling kenal, bahkan akrab. Akhirnya ketika si A memberi hutang kepada si B, ini tidak memerlukan bukti saksi ya, surat di atas materai, tidak. Akhirnya setelah beberapa lama, karena umpama janjinya 3 bulan, setelah dapat 3 bulan oleh si A, ini hutangnya ditagih kepada si B. Jadi orang menagih hutang itu bukan keliru ya. Sekarang dianggap orang nagih hutang itu dimusuhi. Menagih hutang ini memang menagih haknya. Karena kita itu hutang, ada orang hutang, akhirnya ditagih hutangnya, akhirnya dirasani, dicaci maki, karo hutang saono ae. Ya. Lah itu haknya kok. Tidak salah. Apalagi dia janji 3 bulan, cuma janji setelah ini, setelah ini. Setelah waktu yang ditetapkan, akhirnya si A menagih hutangnya kepada si B. Oleh si B langsung diserahkan hutangnya 1 juta. Akhirnya diambil. Sudah. Setelah dapat beberapa bulan, ternyata si A ini menagih lagi kepada si B. Padahal hutangnya sudah dilunasi. Oleh beberapa bulan, dapat beberapa bulan, si A nagih lagi. Hutangmu, ayo cepat lunasi. Katanya si B, loh, kan sudah aku lunasi beberapa bulan yang lalu. Katanya si A, enggak, belum, aku tidak menerima sama sekali. Hutangmu masih tetap kepadaku. Akhirnya karena si B sudah yakin bahwa hutangnya itu sudah dilunasi, akhirnya si B ini meminta sumpah. Minta sumpah, akhirnya si A berani sumpah, wallahi saya belum menerima sesuatu dari hutang yang memang telah dihutang oleh si B. Dia langsung sumpah, wallahi inni lam astablim minka, saya belum menerima dari kamu 1 juta yang telah
aku hutangkan kepada kamu. Karena berani sumpah, akhirnya si B terpaksa melunasi atau membayar lagi 1 juta ya. Membayar lagi, padahal jelas-jelas hutang itu sudah dilunasi. Akhirnya oleh si B, si A ini disuruh bersumpah, mau bersumpah, akhirnya si B ya terpaksa memberi 1 juta lagi ya. Akhirnya diberi 1 juta, terus kemudian dia pasrah kepada Allah, sudah, wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrah kepada Allah. Apa kata Allah, sudah, biar Allah yang mengurusi. Setelah menerima uang 1 juta, si A tadi ketepatan sorenya hujan lebat ya, lebat karena sudah hampir beberapa bulan tidak hujan. Akhirnya kesempatan itu oleh si A yang berani sumpah tadi itu digunakan untuk mengairi sawahnya. Karena dia punya sawah, dia punya rumah, dia punya sapi, dia pokoknya banyak hartanya, kaya dia. Pergi ke sawah, ternyata di tengah-tengah sawah dia itu disambar oleh petir ya. Bukan hanya dia yang disambar petir, petir tadi itu menyambar rumahnya, sekaligus menyambar kandang sapinya, dan semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Akhirnya dia meninggal dunia, keluarganya meninggal dunia, sapi-sapinya hancur, rumah-rumahnya juga hancur. Ini akibat dari orang yang berani sumpah palsu atau sumpah bohong. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan sekali-sekali seneng sumpah sedikit-sedikit, wallahi ndak, wallahi jangan, walaupun itu benar. Wa in kana shadiqan, walaupun itu benar, jangan kita sedikit-sedikit sumpah. Imam Syafi'i itu termasuk keistimewaannya, imam kita ya, Imam Syafi'i itu mahalaftu billah la shadiqan wala kadiban, aku tidak pernah bersumpah billahi, baik aku dalam keadaan jujur atau benar, ataupun aku dalam keadaan bohong. Bohong aku tidak pernah bersumpah, jujur pun aku tidak pernah bersumpah menggunakan kata-kata wallahi, billahi, tallahi, kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Walaupun benar, dia itu menjauhkan diri dari sumpah. Dan ini pernah terjadi di zamannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu Sayyidina Ali seorang amir, seorang khalifah yang keempat. Beliau punya gubernur atau punya qadhi, punya hakim yang bernama Sureh. Ini terkenal hakim yang cerdas, terkenal hakim yang punya wawasan. Satu ketika terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi. Apa yang diperselisihkan? Yaitu pakaian perang. Suatu ketika Sayyidina Ali ini naik kuda ya. Di tengah-tengah naik kuda, pakaian perangnya ini jatuh dari kuda, dan Sayyidina Ali tidak merasakan. Karena ada pakaian perang ini harganya mahal, apalagi punyaan Sayyidina Ali, jatuh dari kuda, akhirnya diambil secara samar oleh orang Yahudi. Sayyidina Ali meneruskan perjalanan, tengah-tengah perjalanan ternyata mendapati pakaian perangnya tidak ada. Akhirnya dia tolak-tolak, dan dia tahu yang mencuri orang Yahudi tadi itu, karena sekitar itu tidak ada orang lagi, sudah di belakangnya ada satu orang Yahudi. Akhirnya dilaporkan kejadian tersebut kepada gubernur. Dia seorang presiden ya.
zaman dulu. Seorang hakim tidak takut kepada presidennya karena hakimnya jujur, walaupun presidennya keliru seumpama ya dikelirukan. Zaman sekarang ya sulit, takut dipecat dan lain sebagainya. Jadi kejadian itu dilaporkan oleh Sayyidina Ali kepada hakimnya, kepada mahkamah yang dipimpin oleh Suraid tadi itu. Akhirnya dipanggil si Yahudi, katanya gubernur atau kata hakimnya bahwa kamu telah mencuri atau mengambil pakaian perangnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Katanya orang Yahudi, azad udirai walaysat li Ali. Loh, itu bukan punyaan Sayyidina Ali, itu punyaanku. Itu punyaanku karena sekarang aku pegang, sudah aku pegang, itu punyaanku. Akhirnya tentunya karena dia mengaku punyaan dia, akhirnya kembali omongan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apa karena yang melapor Sayyidina Ali ya? Akhirnya Sayyidina Ali dituntut bukti. Sayyidina Ali, apa kau punya bukti kalau pakaian perang itu punyaan kamu? Apa buktinya? Katanya Sayyidina Ali, ketika itu tidak ada orang, yang ada anakku Hasan dan burung elang yang di dekatku, dan juga di situ ada kuda. Katanya Sureh, kalau anakmu jadi saksi tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin, karena tidak mungkin anak itu menjadi saksi daripada orang tuanya sendiri. Tidak bisa, saksi itu harus orang lain. Tidak diperbolehkan seorang anak menjadi saksi atas kasus orang tuanya, atau seorang tua yang menjadi kasus daripada anaknya, karena nanti tentunya ya opo gimana pun namanya anak ini salah bener tetap dibela. Begitu juga seumpama orang tua anaknya yang punya kasus, seorang tua tidak boleh dijadikan saksi, karena apa? Bagaimanapun juga namanya orang tua pasti akan membela anak. Hal indaka syahidun, wahai Sayyidina Ali, apa kamu punya saksi lain? Karena sudah ada saksi, tidak mungkin kuda dijadikan saksi, tidak mungkin bulung elang yang ketika itu ada di dekatnya Sayyidina Ali akan dijadikan saksi. Kata Sayyidina Ali, sudah tidak ada saksi saya. Yang tahu ketika itu hanya aku, Sayyidina Hasan. Katanya qadinya, katanya hakimnya, atahallaf, apakah kamu berani bersumpah? Apakah kamu berani bersumpah? Katanya Sayyidina Ali, aku tidak akan menyebut nama Allah hanya untuk urusan dunia. Artinya, aku tidak akan bersumpah menggunakan wallahi, menyebut nama Allah hanya untuk masalah dunia. Akhirnya katanya qadhi, karena sudah Sayyidina Ali sudah tidak punya saksi, tidak berani sumpah ya. Hukum Islam itu kan menghukumi zahir, nahkumu bidzawahir, wallahu ya'lamu bis-sarair ya. Kita syariat itu menghukumi yang zahir. Yang zahir Sayyidina Ali tidak punya saksi ya. Terus kemudian tidak berani bersumpah, ya sudah, karena tidak punya saksi dan tidak berani sumpah, akhirnya pakaian perang tersebut diserahkan kepada orang Yahudi. Wallahu ya'lamu sarair, tentang kebenarannya dan kesalahannya hanya Allah yang tahu. Itu hukum syariat. Akhirnya diserahkan kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tadi itu bingung dalam hatinya, ya Allah, Islam kok gini ya hebatnya ya, adilnya. Padahal Sayyidina Ali seorang khalifah, seorang presiden, tidak menggunakan kekuasaannya sedikit pun untuk merebut haknya sendiri, walaupun bahkan bawahannya qadhi hakim tadi juga tidak berani untuk mendukung Sayyidina Ali. Dia menghukumi secara hukum yang benar, walaupun itu seorang atasannya, tetap
dipukul rata sama dengan yang lainnya. Akhirnya dia sadar, dia kembali lagi ke tempat pengadilan tadi itu, langsung diserahkan kepada Sayyidina Ali. Ini wahai Sayyidina Ali, pakaian perang kamu, aku sungguh sangat tertarik dengan agamamu, agama Islam ya, yang begitu adil, menghukumi kamu seorang pemimpin, seorang presiden dipukul rata sama dengan yang lain. Saksikan, semenjak ini aku akan masuk ke dalam agamamu, agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya Sayyidina Ali, sudah, karena kamu sudah masuk Islam, sudah ambil pakaian perang itu ya, ambil sudah. Zuriyah Rasul ini ya, para habaib, ulama-ulama dulu, habaib ini rata-rata memang pemurah, loman ya. Mereka kalau sudah memberikan sesuatu, pantang untuk diambil lagi. Bukan hanya diberi pakaian perang saja si Yahudi tadi, ditambahi oleh Sayyidina Ali, kuda yang dia tunggangi, yang dia naiki biasanya juga diberikan kepada orang Yahudi tersebut ya. Jadi jangan mudah melakukan sumpah ya, billahi, wallahi, tallahi, walaupun itu adalah benar, apalagi itu urusan yang salah ataupun sumpahnya adalah sumpah bohong. Terus kemudian sekarang apabila ada orang yang melakukan sumpah kemudian dilanggar, umpamanya dia, wallahi saya akan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ternyata dia tidak puasa sama sekali, atau wallahi saya nanti akan tahajud, ternyata dia tidak tahajud, atau wallahi saya akan membaca Al-Quran di bulan Ramadan setiap harinya 1 juz, ternyata tidak dilakukan. Bagaimana? Orang yang melanggar sumpahnya dalam syariat ini kena hukuman, disuruh memilih salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskin setengah kilo ya, 1 mud perkiraan ya. Terus kemudian puasa 3 hari berturut-turut, atau puasa 3 hari berturut-turut ataupun dipisah-pisah, berarti tidak langsung. Walaupun tidak langsung tidak apa-apa ya, sekarang puasa besok tidak. Ini bagi mereka yang melanggar sumpahnya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun, sesuai dengan makanan pokok, min awsati ma tut'imuna ahlikum au kaswatukum au tahriru raqabah wa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, apabila tidak mampu, tidak menemukan, maka puasa 3 hari. Ini dendanya bagi orang yang melanggar sumpah. Itu keterangan daripada perkara yang membatalkan pahalanya puasa yang sebanyak 5 sudah kita terangkan ya semuanya. Kita menginjak bab selanjutnya, makruhatus siyam, makruhnya puasa. Makruh ini umpama dilakukan ya, ini tidak ada dosanya. Umpama ditinggalkan dengan niat mengikuti syariat,
maka dia mendapatkan pahala. Ini yang dikatakan makruh. Yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lih. Kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala dengan niat imtisal, mengikuti perintah, akan tetapi kalau dia kerjakan tidak berdosa. Orang-orang yang sudah mencapai derajat waliullah, ya, orang yang soleh, ini mereka berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang makruh, menganggap makruh itu seakan-akan barang yang haram. Jadi sampai kepada satu tingkatan itu yada'u ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya, ya, takut ditinggalkan tersebut takut akan mendatangkan bahaya. Makruh itu ya tidak dosa, tapi kita tinggalkan, kita tidak melakukan, takut ini kita mepet-mepet melakukan dosa. Ini mereka banyak ucapan-ucapan, termasuk pernah diucapkan oleh si pengarang kitab Sulam Taufik, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau mengatakan, ma hamamtu bimakruhin wala fa'altu makruhan. Aku tidak pernah punya niat melakukan perkara yang makruh, bahkan aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh. Punya niat, punya tujuan, punya kehendak untuk melakukan makruh tidak, apalagi aku lakukan. Oleh karena itu ya tidak heran kalau mereka itu mencapai tingkat derajat yang tinggi. Bukan haram, makruh mereka tinggalkan, apalagi yang haram, ya. Orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tidak suka melakukan perkara makruh, ya, ini rata-rata kalau bermimpi, ini banyak cocoknya, sesuai dengan hadisnya Rasul, ru'yal mu'min juz'un min sittati was'arbina juz'an minan nubuwah. Karena mimpi itu salah satu juz dari kenabian. Orang yang tidak pernah melakukan perkara makruh, apalagi melakukan perkara haram, ini apabila mimpi banyak cocoknya. Oleh karena itu kita ya usahalah dalam puasa kita jauhi perkara-perkara yang makruh, dalam sholat kita, dalam haji kita, umroh kita, zakat kita, semuanya semampu kita. Jangankan yang haram, yang makruh kita tinggalkan, apalagi yang haram. Apa saja makruhnya puasa itu? Makruhnya puasa diantaranya adalah mencium bau yang wangi, pakai minyak wangi. Ini makruh. Baik minyak wangi itu bentuknya dicium kayak minyak wangi yang kita bawa itu, ataupun dibawa, ataupun minyak wangi dengan model semprotan, sama. Apapun yang baunya itu harum, kita makruh untuk menggunakan di bulan puasa. Selama kita belum berbuka puasa, kita makruh untuk memakai minyak wangi, apapun, sabun, ya. Jadi sunat. Jadi caranya bagaimana ya? Sebelum puasa, sebelum subuh kita memakai minyak wangi dulu sudah. Kita mandi, kita pakai sabun, sampo dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau sudah memasuki puasa, sudah kita tinggalkan total. Tidak apa-apa ya, walaupun agak kecut baunya ya. Karena itu nikmat ya. Nanti kalau sudah masuk waktu maghrib, kita memulai lagi untuk menggunakan minyak wangi. Karena memang sunat itu ya, sunat.
ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kita memang disuruh untuk berhias. Ya. Hubbiba ilayya min dunyakum, katanya Rasulullah, aku senang di dunia kalian karena ada 3 perkara. Aku senang hidup di dunia karena ada 3 perkara. Nomor 1, karena perempuan. Yang kedua, karena wangi-wangi. Maksudnya karena perempuan itu bukan berarti Rasulullah melampiaskan syahwatnya, tentunya dengan kawin. Yang kedua dengan wewangian. Yang ketiga, ketika aku melaksanakan ketenangan melakukan sholat. Ya. Ini kalau memang di sesuatu yang memang bisa dicium, ya, wangi-wangian. Apabila lain halnya kalau memang kita mencium sesuatu yang memang baunya wangi, lain ya, kita menggunakan wangi-wangian dengan kita mencium sesuatu yang memang baunya sedap tapi bukan termasuk wangi-wangian, ya, tapi bukan termasuk minyak wangi tapi baunya ya enak tapi bukan termasuk minyak wangi, maka tidak makruh. Contoh, kita lapar setelah sholat asar, banyak orang masak, ya, baunya soto, baunya baunya ya bumbu-bumbu itu, ya kan enak-enak itu, baunya bumbu kan enak, sedap, enak, ya. Lah ini umpamanya kita cium, ya tidak makruh. Karena apa? Karena yang kita cium itu hakikatnya bunyian wewangian, bukan wewangian. Bahkan umpamanya kita sengaja, ya, setiap setelah asar kita dempet-dempet di dapur, ya, kayak nyelekek, ya, di dapur sambil hidungnya merkok, ya, sambil hidungnya but-kembutan, ya, untuk mencari sesuatu yang perlu dicium, ya, maka juga itu tidak makruh. Tidak apa-apa, la yukroh, tidak makruh itu. Karena apa? Yang kita cium bukan wewangian, hanya saja sesuatu yang memang sesuatu tersebut ini baunya wangi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak makruh di sini. Jadi kalau ada orang goreng ikan, orang goreng bumbu-bumbu, sudah, ya, buka lebar-lebar. Ya. Ini yang pertama, makruhnya puasa yang pertama apa? Mencium sesuatu yang berbau wangi atau wewangian, minyak wangi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sesuatu yang dimakruhkan lagi, dzauqut ta'am, ngicipi makanan, ya. Jadi makanan ditaruh di lidahnya tanpa dimasukkan ke tenggorokan, tentu, ya, setelah taruh di lidahnya bagaimana rasanya kemudian dikeluarkan lagi, ini juga makruh. Apa nanti keasinan apa tidak, asal jangan dimasukkan, ya. Kalau kita mengicipi makanan taruh di lidah mas eglunyo tamatta, ya, itu lain lagi, sudah batal. Jadi ditaruh di lidah kita, setelah itu kita keluarkan lagi, ini tidak haram tapi makruh. Nah ini biasanya orang-orang yang suka masak, ibu-ibu, ya, pokoknya selama tidak dimasukkan ke dalam perut atau ke dalam tenggorokan, tidak ditelan, ini hukumnya makruh hukumnya. Jadi seumpamanya kita di bulan Ramadan sering mendengar atau merasakan masakan yang kurang enak ketika berbuka puasa, ya sudah maklum, ya, puasa kok yang masak, ya, kasihan, ya. Ndak usah dirasain es pak tung wis, ya. Ya, kalau pas tepak mujur, ya alhamdulillah rasanya enak. Kalau pas tepak ndak mujur, ya hasilnya ya kita tahan walaupun terlalu asin. Itu yang ke berapa? Yang kedua, ya. Yang ketiga, termasuk sesuatu yang memakruhkan
puasa adalah hijamah. Nah, sudah kita bahas. Cantuk bekam. Dulu sudah kita bahas bahwa bekam menurut madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hanafi ini dimakruhkan karena bisa melemahkan kondisi badannya orang yang berpuasa. Makruh. Oleh karena itu lebih baik jangan kita lakukan, kita menunggu waktu yang enak ya kalau bisa kita menunggu setelahnya puasa, ataupun kalau memang tidak atau harus kita menunggu ketika sudah berbuka puasa, artinya di waktu malam. Ada kemarin pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa hijamah atau bekam itu membatalkan puasa. Bukan hanya saja yang bekam, tapi juga yang membekam sama-sama membatalkan puasa. Ini yang ketiga. Yang kelima, yang keempat, termasuk yang memakruhkan puasa adalah mengeluarkan air ketika kita berbuka puasa atau membuang air kumur-kumur ketika kita berbuka puasa. Jadi Allahu Akbar, kita akan berbuka makan kurma, terus kemudian kita kumur-kumur. Lah kumur-kumurnya itu kita buang, ini makruh. Karena apa? Karena di situ masih ada asarul ibadah, masih ada bekasnya ibadah, yaitu puasa. Oleh karena itu air kumur-kumur ketika kita berbuka puasa jangan dibuang, ditelan. Itu karena ada ibadah di situ, ada pahala di situ. Yaitu apa? Bau mulutnya orang berpuasa. Ya, kita sering menjumpai ya mungkin karena tidak tahu atau memang tidak ngaji. Ketika kita berbuka puasa ya, karena kita makan kurma mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau yang nempel ke gigi kita, akhirnya kita kumur-kumur, ternyata kumur-kumurnya airnya dibuang. Nah, ini tidak bagus. Kumur-kumur jangan dibuang airnya, ditelan, diminum ya. Karena di situ ada bekas bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya itu lebih bagus ya. Tapi seumpama dibuang ya tidak apa-apa. Tapi ya makruh tadi itu, semacam bekasnya darahnya orang yang mati syahid ya, ataupun bekas air mandi, kita mandi ya kan makruh, kita handukan, pakai handuk kan makruh ya. Kita mau mandi, kalau mau Jumatan kita mandi, air yang melekat di tubuh kita ini jangan kamu hilangkan, karena ini adalah asarul ibadah, bekasnya ibadah, jangan kamu buang ya. Begitupun juga mulutnya orang berpuasa ya, mulutnya orang yang berpuasa, begitu seterusnya. Asarul ibadah itu jangan kamu buang. Terus kemudian yang kelima, yang termasuk makruhnya puasa adalah Allahu al-mubah, permainan yang diperbolehkan ya. Kalau haram ya jelas sudah. Permainan yang diperbolehkan semacam kita melihat televisi yang di situ isinya tidak haram ya, tidak ada tontonan-tontonan yang haram, kita mendengarkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu ya. Ketika puasa tentunya lebih baik kita tinggalkan kayak gitu ya. Lebih baik kita tinggalkan ya, lebih baik kita zikir, membaca Al-Quran ya. Kurang bagus lah. Terus kemudian apa termasuk di dalam masalah ini jalan-jalan, cari sore gitu, ya, ngebuburit ya.
ya ndak apa-apa, termasuk ya ngebuburit cari sore, asalkan di situ tidak tercampur dengan maksiat. Kalau ngebuburit campur dengan maksiat, mata wis kate maghrib sudah. Kita pertahankan puasa kita mulai pagi asal dengan tidak bermaksiat. Ternyata hampir maghrib setengah jam, mata kita buka lebar-lebar, akhirnya kita menonton yang maksiat, melihat sesuatu dengan syahwat yang kemarin, akhirnya akan rugi kita. Detik-detik akhir itu sudah hampir berbuka puasa justru kita lepaskan. Tidak apa-apa kita jalan-jalan cari sore, ya, tidak apa-apa, asal di situ tidak dibarengi dengan kemaksiatan, termasuk main bola, bal-balan, sepak bola atau olahraga ya. Ya, karena tapi ya jarang sih sepak bola setelah asar itu untuk apa? Wis kate mati nyawone kari ya, sudah mau lapar ya sudah puncak ya, kok dibuat sepak bola. Tapi ya ada kadang dibuat olahraga. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pokoknya asal tidak bercampur dengan maksiat. Aslinya boleh kita bermain bola, boleh bulu tangkis, boleh olahraga, asalkan di situ tidak ada taruhan, tidak ada judi, terus tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan terjadi kemaksiatan, boleh-boleh saja. Terus kemudian makruhnya puasa yang seterusnya, insyaallah kita ini menghatamkan sekitar tanggal 17 Ramadan atau di bawah, sebelum tanggal 20 Ramadan kita sudah hatam ya. Makruhnya puasa yang seterusnya berbicara tentang apa yang hubungan dengan perempuan. Hubungan dengan perempuan di sini al-kalam fin nisa, mengobrol tentang seorang perempuan. Idza kana yaumu saumin ahadikum fala yarfus wala yashab ya. Ketika haji kita dianjurkan tidak berkata-kata kotor, begitupun juga ketika puasa jangan sampai kita juga berkata-kata kotor tentang atau berkata-kata tentang perempuan, bahasa perempuan ya, merayu dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh, makruh, kemarin sudah terangkan ini, ketika puasa inghimas, menyelam ke dalam air. Pendapat yang kuat, kita ketika puasa makruh ya menyelam ke dalam air. Kemarin kan kita terangkan bahwa kalau ada orang mandi dengan cara menyelam, terus kemudian ada air yang masuk ke dalam tubuh kita lewat salah satu lubang, ini sengaja ataupun tidak, mandinya disuruh oleh syariat ataupun tidak, total mandinya adalah, puasanya adalah batal. Itu kan kemarin semacam itu, baik mandi wajib ataupun mandi sunat ataupun mandi mubah. Kita mandi wajib seumpama mimpi keluar mani, akhirnya mandi wajib, tapi kita menyelam, akhirnya ada air yang masuk lewat hidung, ini batal sudah puasanya. Apalagi mandi sunat, apalagi mandi mubah. Selama kita puasa jangan sampai usahakan mandi secara menyelam ya, tidak disuruh, kecuali tidak puasa, tidak apa-apa ya. Terus kemudian seterusnya yang ke-9 atau yang ke-8, termasuk makruhnya puasa adalah melakukan pemanasan, kumpul sama istri, ciuman sama istri ya, ini makruh selama tidak mengeluarkan air sperma, tidak keluar mani. Apapun sudah pemanasan, yang model pemanasan ketika di dalam bulan Ramadan, makruh kita lakukan, makruh kita hindari semacam itu.
Kalau sampai nanti keluar mani baru hukumnya adalah haram. Tapi yang tentu lebih baik kita tinggalkan, apalagi usrul awakhir, apalagi tanggal 21 sampai hari raya atau malam hari raya, kita memang dianjurkan untuk menjauhi keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-usrul awakhir syadda mi'zarah. Rasulullah kalau sudah masuk malam 21 sampai seterusnya, Rasulullah ini lebih mengencangkan sarungnya. Artinya di situ Rasulullah menjauhi istri-istrinya. Wa ahya lailahu, kalau malam tanggal 21 terusnya Rasulullah ini tidak pernah tidur malam. Wa aiqadha ahlahu, kalau malam 21 seterusnya Rasulullah ini membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Ini kalau sebelum usrul awakhir boleh-boleh saja, asalkan tidak sampai mengeluarkan air sperma. Mungkin itu yang kita bahas. Insya Allah besok kita membahas sunanus siam, sunat-sunatnya orang berpuasa. Jadi pembahasannya urut, mulai rukunnya puasa, batalnya puasa, ya, wajibnya puasa, terus apalagi makruhnya puasa. Insya Allah besok kita bahas tentang masalah sunatnya orang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita. Allahumma amin. Terus kemudian kita, sebagaimana saya janjikan kemarin, at-tabarruk bis shalihin, mengambil barokah kepada orang-orang yang soleh, bukan nabi. Mengambil barokahnya para wali-walinya Allah, mengambil barokahnya para ulama-ulamanya Allah, itu boleh apa tidak? Di sini ya tentunya kita membentengi dasar yang memperbolehkan, ya. Di antaranya begini, Al-Imam Syafi'i yatabarrak bisaubil Imam Ahmad. Pernah kejadian Imam Syafi'i ini mengambil barokah pakaian yang pernah dipakai oleh Imam Ahmad ibni Hambal. Padahal Imam Ahmad ibni Hambal ini santrinya, muridnya. Jadi orang itu kalau sudah alim, khosyik, ya ndak gengsi mengambil barokahnya kepada santrinya, asal santrinya alim juga, ya. Kalau santrinya bodoh, apa yang diambil barokahnya? Nanti nular bodohnya nanti, ya. Nah, asal ya santrinya sama-sama alimnya Imam Ahmad. Diceritakan ba'asani Syafi'i, oleh santrinya Imam Syafi'i, Imam Rabi' mengatakan, pernah aku disuruh oleh guru saya Imam Syafi'i bi kitabin min Misra ila Ahmad ibni Hambal, untuk menyampaikan surat kepada Imam Ahmad ibni Hambal dari Mesir ke Irak. Masya Allah, seorang guru menyuruh muridnya, santrinya, untuk menyampaikan tulisan surat dari Mesir ke Irak, perjalanan pesawat 3 jam 4 jam, ya. Santri dulu, ya, santri dulu. Fa'ataituhu, aku berjalan dan terus, ya, beberapa bulan, akhirnya nyampe faqadin fatala min sholatil fajri, nyampe di rumahnya Imam Ahmad ibni Hambal ketika beliau sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Fadafa'tu ilaihil kitab, kemudian suratnya Imam Syafi'i aku berikan kepada Imam Ahmad. Faqala aqra'taha, Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada yang membawa surat, apa kamu sudah membaca surat ini? Aqra'tahu, apakah kamu tadi sudah membaca surat ini? Fakultullah, tidak. Oh, ini, santri dulu, ya, disuruh menyampaikan surat, ya, tidak boleh membaca, ya tidak membaca, sudah, tidak penasaran.
fa akhadahu fa qara'ahu fadama'at ainahu. Kemudian surat tadi itu diambil oleh Imam Ahmad, kemudian dibaca. Tidak selang beberapa lama, fadama'at ainahu, kedua air matanya mengucurkan air mata, menangis Imam Ahmad, nangis. Akhirnya aku tanya, yang membawa surat tanya, ya Aba Abdillah. Imam Ahmad ini punya anak namanya Abdullah, oleh karena itu dipanggil Pak Abdullah. Pak Abdullah, ya. Kampung Ali dipanggil Pak Malik, ya. Karena punya anak namanya Malik. Ini meniru orang Arab, ya. Namanya Imam Ahmad karena punya anak namanya Abdullah dipanggil Pak Abdullah. Ya Aba Abdillah, hei Pak Abdullah. Wa ma fihi, apa isi surat tersebut? Kok kamu membaca langsung menangis, ada apa? Faqala yadhkuru annahu ra'a Rasulullah fil manam. Katanya Imam Ahmad, ini loh guru Imam Syafi'i menceritakan di dalam suratnya beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya Rasulullah di dalam mimpinya, wahai Syafi'i, bilangkan kepada Ahmad, tuliskan surat kepada Ahmad, tanyakan atau bilangkan kepada Ahmad ada salam dariku, katakan kepada dia, innaka satumtahan wa tudda ilal kau bi khalqil Qur'an falan tujibhun. Kamu akan menerima ujian dari Allah setelah ini. Kamu dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu adalah makhluknya Allah. Fala tujibhum, maka jangan sampai kamu jawab. Jadi waktu itu memang lagi gencar-gencarnya pemerintah Mu'tazilah, madhabnya Mu'tazilah, memaksa ulama-ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dipenjara ketika ditanyakan oleh rajanya, kalau tidak salah Mu'tasim, ya. Imam Syafi'i ini punya pikiran luas, ya. Ditanyai, apakah Quran itu khaliq atau qadim atau hadis? Quran itu apa makhluk, apa khaliq, apa qadim, apa hadis? Imam Syafi'i berpikir, kalau saya jawab qadim, pasti saya akan dipenjara, akan lama masuk penjara. Kalau saya lama masuk penjara, saya kasihan kepada masyarakat, lama nanti tidak ada pengajian dan lain. Tapi kalau saya jawab hadis, saya bisa-bisa murtad. Akhirnya Imam Syafi'i punya cara. Ini idenya Imam Syafi'i, jeniusnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Al-Quran, Injil, empat-empatnya ini adalah hadis. Empat ini adalah hadis. Padahal tujuannya Imam Syafi'i empat ini yang hadis. Empat ini bukan Taurat Injilnya. Rajanya percaya, akhirnya Imam Syafi'i dilepas. Lain ceritanya dengan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ini menyampaikan wasiat dari Imam Syafi'i, dan itu pesan dari Rasulullah, jangan sampai mengikuti mereka yang mengatakan memaksa kamu untuk memakhlukkan Al-Quran. Ketika ditanyai, Imam Ahmad tetap Al-Quran qadim, bukan hadis. Al-Quran itu bukan makhluk. Imam Ahmad dipenjara, dipukuli, sampai amit-amit celananya Imam Ahmad yang dipakai, sarungnya Imam Ahmad yang dipakai sampai melorot. Akhirnya kemaluan Imam Ahmad kelihatan, beliau langsung berdoa kepada, ya Allah, in kuntu haqqan farfa syirwali,
Ya Allah, kalau memang aku dalam posisi benar, tolong angkat sual saya ya Allah, celana saya ini angkat. Akhirnya ngangkat sendiri. Ini salah satu karomahnya dari Imam Malik ibni Hambal. Jadi menyampaikan pesan daripada dalam surat tadi itu, Rasulullah memesankan kamu akan mendapatkan ujian setelah ini, dan kamu akan dipaksa untuk mengatakan Quran itu adalah makhluk, maka jangan kamu hiraukan. Kalau kamu tetap bertahan, maka kamu akan diangkat derajatmu, ya, ilmumu besok di hari kiamat. Karena saking gembiranya Imam Ahmad, karena ada bisyarah, ya, dia diingatkan atau diberitahu oleh Rasulullah lewat mimpi, lewat gurunya Imam Syafi'i. Saking gembiranya merasakan fakhala'a qamisahu, kemudian pakaiannya yang dipakai ini, gamisnya ini langsung dilepas, kemudian diberikan kepada yang menyampaikan surat tadi, namanya Imam Rabi. Saking gembiranya, akhirnya Imam Rabi pulang. Falamma raja'tu ila Syafi'i, ketika aku pulang kepada Imam Syafi'i, akhbartu, aku ceritakan kepada Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, di mana pakaiannya apa? Pakaiannya Imam Ahmad yang diberikan ini. Katanya Imam Syafi'i, tolong pakaian ini kamu basahi dengan air, ya. Kemudian airnya berikan kepada aku akan mengambil barokah dari pakaian yang menempel kepada kulitnya Imam Ahmad, sehingga aku mendapatkan barokahnya Imam Ahmad. Ini sudah jelas. Ayo yang berani, yang mengatakan barokah itu musyrik. Ini Imam Ahmad ibni Hambal yang melakukan. Yang rata-rata mereka mengatakan mereka itu madhabnya adalah madhab Imam Ahmad ibni Hambal. Yang punya madhab sendiri melakukan semacam ini. Imam Syafi'i sendiri melakukan semacam ini. Allah. Bahkan ini dilakukan oleh Imam Syafi'i setiap hari. Aku setiap hari melihat Imam Syafi'i mengambil air bekas jaket atau kamis bekasnya pakaiannya Imam Ahmad, kemudian dibasuhkan kepada mukanya Imam Syafi'i untuk mengambil barokahnya Imam Ahmad ibni Hambal. Ini yang pertama. Insya Allah besok kita teruskan. Imam Syafi'i mengambil barokahnya Imam Abu Hanifah di ziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ulumina, barik lana fi hayatina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi auladina, barik lana fi talamidana. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, umuratini wa dunya. Yassir lana umurana umuratini wa dunya. Allahumma tawwil umurana ya Allah, tawwil. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'al Rabbana atina fid dunya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala rabbika rabbil hamdillahi rabbil alamin. Ya Rabb tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati wa ufir liwa Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin
wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wa juda manna labik bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah fi kulli lahdatin abada adada khalqi rida nafsi zinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.